Salam selamat pagi saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar kita pada hari ini? Saya percaya oleh karena anugerah Tuhan kita tetap diberikan kehidupan dan sukacita menjalani hidup kita hari ini. Saudaraku, mari memulai renungan harian kita pada hari ini. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 445, Harap akan Tuhan. Harap akan Tuhan, hai jiwa. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam bagi mereka dalam derita dan kemelut. Tuhan yang setia menolongmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tetap menolong kami setiap hari. Kami bersyukur atas hari ini yang Tuhan anugerahkan. Dan saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami untuk mengerti akan sabda-Mu, untuk berjalan di jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Renungan harian kita pada hari ini dari Mazmur. Mazmur 130 ayat yang kelima. Mazmur 130 ayat yang kelima, mari bersama-sama kita membacakannya. Mazmur 130 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, hidup mengikut Kristus adalah kehidupan yang tetap disertai oleh Tuhan. Karena janji penyertaan Tuhan tetap dinyatakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya, bagi orang-orang yang mengikut Dia dengan setia dalam kehidupan. Saudaraku, dan ketika kita menjalani hidup kita setiap hari, kehidupan kita ini dengan berbagai warna-warni kehidupan. Ada sukacita, ada waktu bersukacita, ada waktu berduka cita, ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu dalam pergumulan, ada waktu dalam kegembiraan. Saudaraku, ketika kita menjalani dengan penuh kegembiraan, itu merupakan hal yang sangat menyenangkan. Tetapi ketika ada berbagai pergumulan hidup yang kita hadapi, bagaimanakah kita menghadapinya? Inilah yang disampaikan pemazmur dalam Mazmur 130, ya, seruan dari dalam kesusahan. Itu yang menjadi judul kecil dari Mazmur 130 ini. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita menghadapi kesusahan, pergumulan hidup dalam kehidupan kita setiap hari, mari kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kita tetap menantikan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dan tetap setia mengikut Dia. Dan dalam menantikan Tuhan, menanti bukan hanya diam saja, tetapi tetap bersaksi tentang Tuhan dalam hidup kita. Yang kita lakukan adalah penantian dalam penuh kesabaran dan ketekunan di dalam Tuhan. Saudaraku, orang-orang yang menantikan Tuhan akan diberikan kekuatan yang baru, akan dikuatkan, akan diteguhkan.
Setiap orang yang berharap kepada Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita punya pergumulan hidup sama seperti pemazmur, dia mengatakan, dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Hal ini memperlihatkan kepada kita, pemazmur juga dalam pergumulan hidup yang sangat berat, dia rasakan dari jurang yang dalam. Jurang yang dalam yang penuh dengan pergumulan, rasa takut yang sedang dihadapi, tetapi dia tahu kemana dia mencari pertolongan. Dia mencari pertolongan adalah kepadamu ya Tuhan. Jelas sekali dia memohon pertolongan hanya kepada Tuhan. Tuhan, dengarlah seruanku. Dia terus berseru kepada Tuhan. Dia berdoa, memohon pertolongan dari Tuhan, dari tengah-tengah pergumulan-pergumulannya. Dan dia mengingat sebenarnya, aku ini orang yang berdosa. Aku berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Aku tidak layak di hadapan Tuhan. Dan dia mengakukan dan dia menyadari bahwa kasih Tuhan yang mengampuni dia. Kasih Tuhan juga yang menolong dia dari dalam kesusahan. Karena itu, meskipun dia ada dalam kesusahan, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tetapi apa? Dia tetap berseru kepada Tuhan. Dia tetap menantikan pertolongan Tuhan. Aku menantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Pergumulan yang besar yang dia hadapi tidak membuat pemazmur meninggalkan Tuhan, tetapi dia tetap setia menantikan Tuhan. Pergumulan berat yang kita alami terkadang seringkali membuat kita lemah, tetapi kekuatan yang diberikan Tuhan bagi orang yang senantiasa berharap kepadanya akan menguatkan, menolong, dan menopang kita dalam menjalani hidup kita setiap hari. Kuasa Roh Kudus ya yang terus menolong kita sehingga di tengah pergumulan hidup, terlebih saat ini ya, banyak sekali pergumulan yang kita hadapi dalam pekerjaan, terkadang dalam usaha pekerjaan kita yang tidak berjalan dengan baik, pekerjaan kita, ekonomi kita, anak-anak kita, sakit penyakit yang kita alami. Ada banyak sekali pergumulan. Saudaraku, mari terus setia menantikan pertolongan Tuhan dengan penuh harapan. Ya, kita akan dikuatkan. Kekuatan kita diperbaharui setiap hari. Secara manusia memang kita tidak kuat. Tetapi ketika kita memandang kepada Tuhan, kekuatan itu muncul. Dan Tuhan berikan sesuai dengan janji penyertaannya dalam hidup kita setiap hari. Dia menopang, menguatkan kita. Kuasa Roh Kudus terus menyertai kita, menguatkan dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kita. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kembali bersama-sama kita memuji Tuhan. Dari kitab Neden kita nomor 187, Gegeh Kuasa Kesah Sibadia. Kita percaya Roh Kudus tetap menuntun kita, menguatkan, menopang kita dalam menjalani hidup kita ketika pun banyak pergumulan yang kita hadapi. Mari bersama-sama memuji Tuhan dari kitab Nehemia nomor 187. Gegeh Kuasa Kesah Sibadia. Gegeh kuasa kesah Sibadia, ibre Tuhan bangku ilaca. Kata wari beti temannya, iidahna kaya dosa. Mari bersama-sama memuji Tuhan. Gegeh kuasa kesah Sibadia, ibre Tuhan bangku tiap jam.
Kata tempisi pegia, la ateku sirang rahasia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan. Tuhan tetap menyertai kami. Janji penyertaan Tuhan bagi setiap kami yang tetap menantikan Tuhan dengan setia, yang tetap menaruh pengharapan kami di dalam Tuhan. Ketika kami menjalani hidup kami setiap hari, Tuhan tetap menyertai kami. Warna-warni kehidupan yang kami jalani ya Tuhan. Tuhan, baik ketika sukacita, dalam duka cita, dalam kegembiraan, dalam kesusahan, dalam pergumulan hidup kami, Tuhan tetap menyertai kami. Ajar kami tetap setia dalam kesabaran dan ketekunan, menantikan pertolongan Tuhan, seperti yang Tuhan janjikan bagi kami. Setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan setia, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Karena itu Tuhan, kuatkan kami, teguhkan kami, tetap berpengharapan kepada pertolongan Tuhan saja dalam setiap pergumulan hidup kami. Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami, saudara-saudari kami yang dalam pergumulan hidup, sakit penyakit yang dialami. Mungkin dirawat di rumah sakit, isolasi rumah sakit ataupun di isolasi mandiri. Tuhan, berikan kekuatan, berikan semangat, berikanlah kami pemulihan kesehatan yang sempurna datangnya dari Tuhan. Ketika pun ada pergumulan yang kami rasakan dalam pekerjaan kami, Tuhan berikan hikmat-Mu untuk kami boleh dengan sabar, dengan tekun menghadapinya. Dan kami percaya Tuhan memulihkan keadaan ekonomi kami, baik di tengah keluarga kami, di tengah-tengah negara kami, dan di dunia ini. Tuhan pulihkanlah keadaan kami dari situasi keadaan yang menghadapi pandemi ini. Kami percaya Tuhan melawat kami, memulihkan keadaan kami, sehat dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketika kami akan mengerjakan pekerjaan kami hari ini, Tuhan lindungilah kami, ajar kami untuk boleh bekerja, berkarya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati semua saudara-saudari kami dimanapun berada, khususnya juga yang ada di Sitelusada Bekasi ini. Tuhan sertai, pimpinlah, kuatkan, tetap setia mengandalkan Tuhan dalam menghadapi pergumulan hidup, tetap setia menantikan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjalani hidup kita hari ini dengan tetap setia menantikan Tuhan dalam pengharapan kita tetap kepadanya, dalam kesabaran dan ketekunan. Setiap pergumulan apapun yang kita hadapi pada saat ini, mari tetap setia mengandalkan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap orang yang mengandalkan Dia. Dan ketika kita beraktivitas hari ini, keluar dari rumah jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, tetap sukacita di dalam Tuhan, tetap dalam pola hidup yang sehat, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.